وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم
وأشهدهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما شاء الله. Baik, kita lanjutkan ke tafsir bahasa Indonesia. Silakan dibaca surah Al-Isra ayat 11 dan 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Makna ifradat bisyarri بالشر
dengan keburukan atau dengan kejahatan. Ajuda tergesa-gesa. Ayatain dua tanda. Famahawna Maka kami telah menutup mubsiratan terang benderang. Baik, sebutkan munasabah ayat-ayat ini dengan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Sebelumnya pada ayat ini terdapat asbabun nuzul yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa manusia seringkali mendoakan yang seringkali dalam keadaan marah mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain atau untuk anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini agar mengingatkan manusia lebih hati-hati dan bijaksana dalam berucap, karena bisa jadi di situ akan Allah kabulkan doa, bisa Allah kabulkan doa yang tanpa ia sadari karena sifatnya tergesa-gesa. Adapun asbabun nuzul, adapun munasabah antara ayat 11 dengan ayat sebelumnya. Adapun di ayat sebelumnya itu disebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah petunjuk menuju kepada jalan yang lurus dan juga kabar gembira bagi orang yang beriman yang menjalankan amal soleh, yaitu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kontras, yaitu tadi itu adalah tarik, yang tariknya adalah ancaman bagi orang yang tidak beriman diberikan neraka jahanam ataupun azab yang pedih oleh Allah. Kemudian pada ayat ini terjadi transisi moral antara wa annal ladzina, orang yang tidak beriman pada hari akhirat, yaitu di sini transisi moralnya apa? Di sini Allah gambarkan bahwa manusia memiliki tabiat itu memiliki sifat tergesa-gesa. Baik, tafsirkan ayat 12 dari surah Al-Isra. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Jadi manusia itu sering wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal lail. Adapun di sebelumnya ayat 11 disebutkan bahwa manusia tidak bijaksana dalam mengontrol dirinya. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, yaitu menciptakan malam dan siang itu berupa waktu. Bagaimana waktu itu telah beredar sesuai dengan sunnatullah, dan di situ ditunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan kebijaksanaannya. Bagaimana juga bisa kita tiru daripada sifat Allah yang maha bijaksana. Harusnya kita menahan diri agar tidak meluapkan emosi kita sehingga kita bisa berdoa dan mencelakakan diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn. Dan kami telah menjadikan malam dan siang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, wa ja'alna al-laila libasa. Adapun malam itu adalah sebagai pakaian. Di situ adalah tempat Allah berikan kenikmatan itu untuk kita beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Adapun siang hari diberikan oleh Allah keleluasaan waktu untuk kita mencari sumber penghidupan, agar kita mencari nafkah untuk diri kita dan juga keluarga kita. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Nah, di sini juga Allah jelaskan, yaitu ada dua tanda. Tadi ada dua tanda, yaitu malam dan siang. Kemudian di sini juga Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah tutupkan ayatal lail. Ayatal lail ini apa? Tanda malam, yaitu atau kita lebih mengenal familiar itu bulan. Kenapa bulan? Karena kalau tanda siang itu matahari, sedangkan tanda malam bulan. Jadi bulan itu kalau mendapatkan cahaya, yaitu dari pantulan
teredup daripada cahaya matahari. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, yaitu asy-syams. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran, ayat lain surah Yunus. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari sebagai terang benderang, wal qamara nuran, dan juga bulan itu cahaya, patulannya tadi. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum. Adapun itu semua karunia ataupun tanda kuasa Allah tadi adalah untuk agar kita mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan juga di hadis lain, di sini bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana kita menghargai waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matan maghbunun fihi katsirun minan nas as-sihah wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Adapun di hadis lain, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fatrika, wa hayataka qabla mautika, wa ghairu dzalik." Walita'lamu 'adada sinina wal hisab. Apalagi hikmah yang Allah ciptakan malam dan siang. Walita'lamu 'adada sinina wal hisab, agar kamu mengetahui perhitungan tahun dan juga agar kamu mengetahui perhitungan tahun, bilangan tahun, dan juga perhitungan waktu. Dengan apa hikmahnya kita mengetahui perhitungan tahun ini, kita bisa mengetahui hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian kita juga bisa mengetahui tanggal dalam keseharian kita, dan juga waktu sholat kita juga bisa kita ketahui dengan adanya tanda tadi yang Allah berikan. Dan juga wanisa, perhitungan waktu, kita juga bisa menghitung bagaimana sampai sudah seberapa usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini adalah bentuk beribadah kepada Allah. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami rincikan kata Allah secara dengan rinci, secara jelas dalam Al-Qur'anul Karim. As-Sidin wal Qisar, apa hubungannya dengan ibadah dan muamalah manusia? Sebentar. As-Sinin wal Hisab, yaitu hitungan tahun dan juga hitungan waktu. Dengan adanya hitungan tahun ini, Ustaz, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui bagaimana kita waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana waktu kita menentukan tanggal bulan. Terutama kita juga sebagai orang Islam, di antara salah satu kewajiban kita adalah menunaikan puasa bulan Ramadan. Tentunya dengan adanya Allah berikan karunia ini, kita tahu perhitungan bulan tersebut. Dan juga pada muamalah, bagaimana dalam muamalah itu wal hisab, ya ketika kita dalam keseharian kita, dengan kita tahu membedakan umur, usia ataupun batas umur seseorang itu, kita bisa membedakan dan menghargai dia lebih tua, kemudian kita harus tahu dan juga lain sebagainya yang mungkin banyak contohnya yang baik. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Apa dampak sifat ketergesaan itu dalam kehidupan? Bismillah. Adapun di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min 'ajal, sa'uriikum ayati fala tasta'jilun." Manusia diciptakan daripada tergesa-gesa. Kami akan menunjukkan kepada kalian ayat kami, fala tasta'jilun, maka kata Allah, jangan kamu tergesa-gesa. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Muslim, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." Janganlah juga kamu tergesa-gesa juga dalam mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Kemudian jangan juga kamu tergesa-gesa mendoakan untuk anakmu, kata Rasul. Dan juga jangan tergesa-gesa mendoakan atas hartamu. Karena juga kita tidak tahu, mungkin di waktu kita berdoa tadi, al-kalam berdoa, doa juga istilahul mungkin, tidak tahu kita di waktu yang waktu mustajab, bisa jadi Allah mengabulkan doa kita, sedangkan kita tadi juga tanpa sadar berkata seperti itu, dan akhirnya kita menjadi menyesal dengan kita tanpa ada sifat bijaksana. Baik, apa pelajaran yang kita ambil dari ayat ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini adalah yang pertama, sebagai manusia tentunya kita harus bisa menahan emosi saat kita marah, karena sampai keluar kata-kata yang tidak baik, sehingga itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan
orang lain ataupun keluarga kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kita memiliki kesempatan besar-besar, kita lebih harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, di sini Allah sebutkan bahwa Allah telah menciptakan siang dan malam, yang dimana itu semua adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil hikmah dari karunia Allah untuk semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan perhitungan, bagaimana dengan karunia Allah tadi kita dapat mengetahui perhitungan tahun dan juga bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Kemudian yang terakhir, semua yang ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu telah dijelaskan juga telah dijelaskan oleh Allah secara rinci di dalam Al-Qur'an. Dan juga bagaimana Al-Qur'an juga diwahyukan kepada Rasulullah, Rasul pun juga ikut menjelaskan apa yang ada yang diwahyukan oleh Al-Qur'an ini. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallah